Uji klinis calon vaksin ini memang memberi harapan di tengah suasana serba khawatir akibat pandemi. Namun saudara, bukan berarti kita boleh terbuai dan kendor disiplin protokol kesehatan. Karena di tengah proses uji klinis yang panjang, ancaman COVID-19 masih sangat nyata. Bahkan saudara, semakin meluas. Ini adalah suatu pertandingan kecepatan. Seperti tadi saya sudah sampaikan, bahwa betul-betul harus aman, tepat, dan cepat. Maka dari itu siapapun yang terbaik di Indonesia, mari kita berlomba dan menjalankan dengan baik, dan mohon para pakar, para ahli, dan lembaga untuk inklusif. Cepat, tepat, dan aman. Itulah prinsip pemerintah dalam memulai uji klinis kandidat vaksin COVID-19 di tanah air. Vaksin buatan Sinovac Biotech Tiongkok yang bernama CoronaVac seakan jadi yang terdepan memberikan harapan bagi dunia untuk bisa terbebas dari bayang-bayang pandemi. Jika semua mulus dan uji klinis tahap ketiga di Indonesia dinyatakan berhasil, Bio Farma yang bekerja sama dengan Sinovac bisa memproduksi vaksin COVID-19 paling cepat Maret 2021. Tapi mengingat jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta orang, diperkirakan vaksin COVID-19 produksi lokal baru bisa diedarkan pada 2022. Pasti butuh waktu juga agar seluruh rakyat Indonesia bisa mendapat suntikan yang diharapkan bisa menimbulkan kekebalan komunal yang bisa melindungi semua orang dari wabah COVID-19. Tahapan uji klinis juga tak bisa diburu-buru. Ada risiko keamanan yang harus diteliti secara super hati-hati dan pasti memakan waktu. Lalu apa yang bisa dilakukan pemerintah sambil menunggu produksi vaksin demi menekan wabah corona yang semakin ganas dan meluas? Yang harus dijadikan target oleh pemerintah baik pusat sampai daerah adalah zero COVID, ya, zero growth. Jadi eliminasi dari COVID-19 ini. Diambil misalnya ditargetkan kita akan lakukan itu tercapai 3 atau 5 bulan ke depan. Ya. Dan ini diambil langkah mundurnya dengan rencana-rencana yang terstruktur, seperti misalnya testingnya 1 tes per 1.000 orang per minggu. Nah ini harus ditargetkan kurang dari 3 hari hasilnya. COVID atau eliminasi ini punya indikator. Indikatornya dari tes tadi, kemudian juga positive rate, kemudian juga rasio tes yang kurang lebih 1% atau 1.000 per 1 juta. Jadi indikator inilah akan menjadi kendali memperlihatkan apakah daerah itu sudah layak, valid atau tidak dianggap dia mengklaim sebagai zona yang hijau misalnya. Oke. Jadi, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatat ada lebih dari 170 kandidat vaksin yang kini masih digodok para ilmuwan di seluruh dunia. Namun hingga 10 Agustus 2020 baru 8 kandidat vaksin yang sudah memasuki uji klinis tahap 3, yakni pengujian terhadap ribuan orang untuk melihat efikasi alias keampuhannya melindungi dari virus. Badan POM Amerika Serikat FDA menyebut vaksin COVID-19 harus bisa melindungi minimal 50% orang yang divaksin untuk bisa dinyatakan efektif. Hingga seluruh rakyat Indonesia mendapat suntikan vaksin yang ampuh, risiko wabah COVID-19 tak berkurang. Semua orang tidak boleh menyepelekan disiplin protokol kesehatan. Untuk mengatakan bahwa vaksin akan tersedia dalam misalnya 2-3 bulan kemudian, saya kira agak terlalu cepat. Nah, untuk itu kita semuanya tentunya harus pertama jangan menganggap bahwa pandemi sudah selesai. Atau dengan adanya vaksin kemudian kita boleh bebas, ya. Tetap semuanya prosedur atau protokol kesehatan harus tetap dilakukan. Memakai masker dengan benar, menutupi hidung dan bukan dagu, menjaga jarak serta sering mencuci tangan dengan sabun saat ini adalah satu-satunya pelindung kita dari wabah COVID-19. Jika lolos uji klinis, kandidat vaksin ini pun belum tentu bisa memberikan perlindungan jangka panjang karena virus ini adalah virus yang pintar dan terus bermutasi. Pemerintah harus tegas memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar protokol kesehatan karena itu sama saja dengan membahayakan nyawa orang lain. Tim Liputan, Kompas TV.